Xu Yan, jawaban identifikasi hartamu sama persis dengan Xu Yiwei. Pemilihan penerus keluarga Xu bukan main-main. Kamu dicoret selamanya dari daftar calon penerus keluarga Xu. Tidak mungkin. Jawaban ini jelas kutulis sendiri. Bagaimana bisa jawaban Xiao Wei ternyata sama persis dengan milikku? Plagiat terang-terangan. Keluarga Xu sebagai keluarga terdepan dalam identifikasi harta karun. Berbuat curang adalah pelanggaran besar. Benar, keluarga Xu dapat mempengaruhi politik dan bisnis nasional. Itulah alasannya. Kev, Penerus harus dipilih melalui kompetisi publik. Iya, benar. Benar sekali. Tepat. Xu Yan, aku selalu mengandalkanmu, tapi kau berani melakukan hal yang mempermalukan keluarga. bukan ayah, aku tidak. Kamu bahkan tak pernah menyentuh barang antik. Bagaimana? Mungkin bisa menulis jawaban ini. Kakak, aku tahu kau iri karena aku punya mata emas. Tapi ini bakat yang kubawa sejak lahir. Aku tak bisa mengendalikannya. Mata emas. Ini adalah bakat identifikasi harta karun yang telah lama hilang. Konon, leluhur keluarga Xu, karena memiliki mata emas, bisa membangun usaha. Tak disangka, setelah ratusan tahun, putra bungsu keluarga Xu juga bisa membangkitkan bakat langka ini. Ayan, walau kau bukan anak kandungku, tapi selama ini aku tak pernah perlakukanmu buruk. Kenapa kau begitu tidak suka melihat Yiwei sukses? Aku tidak. Memang anak yang ibunya mati muda, kurang didikannya. Katanya pendengarannya juga bermasalah. Awalnya aku pikir dia cukup kasihan. Tak disangka berani berbuat begini. Orang yang malang pasti ada sisi yang patut dibenci. Orang seperti dia makin berani ambil risiko. Bukan ayah. Percayalah padaku. Sejak umur 6 tahun, aku belajar tiap hari 12 jam pengetahuan identifikasi harta karun. Mana mungkin aku menjiplak adik? Benar, ayah. Kakak sejak kecil lebih rajin dariku. Lagi pula, dia kan putra sulung keluarga Xu. Benar atau tidaknya jiplakan itu? Jangan sampai orang luar menertawakan kita. Kredibilitas identifikasi keluarga Xu terbentuk karena kejujuran dan integritas turun-temurun. Justru karena itu, tak boleh berbuat curang. Sekarang, keputusan sudah final. Xu Yiwei memiliki mata emas, pantas menjadi penerus kepala keluarga Xu. Sedangkan Xu Yan terbukti menjiplak. Mulai hari ini, diusir dari keluarga. Ayah, aku tidak. Ayah, aku tidak. Reputasi keluarga Xu tak boleh dinodai oleh pengkhianat sepertimu. Ayah, aku difitnah. Aku tidak menipu. Ayah, Kakak, kau sudah tak punya nilai gunanya lagi. Sebagai adikmu, aku akan antarmu lebih awal. Di kehidupan berikutnya, lahir di keluarga yang baik. apa katamu? Jawaban identifikasi harta karun. Aku yang menyalin darimu. Mata emas. Cuma bohongan yang kubuat untuk menipu mereka. Xu Yiwei, kau tak tahu malu. Di mana ayah? Aku mencari ayah untuk klarifikasi. Jangan-jangan kau kira ayah benar-benar tak tahu apa-apa? Cabut akar sampai ke akarnya. Jangan tinggalkan masalah. Bahkan itu perintah ayah. Adikmu ini terlalu lembut hati. Ingin memberitahumu agar kau pergi tenang. Kau akan dicoret selamanya dari daftar calon penerus keluarga Xu. Padahal aku selalu menghargaimu. Tapi aku tak pernah memperlakukanmu buruk. Cabut akar sampai ke akarnya. Jangan tinggalkan masalah. Bahkan itu perintah ayah.
Aku terlahir kembali. Kembali ke sebelum kompetisi. Identifikasi harta karun keluarga. Kompetisi akan segera dimulai. Shuyan adalah anak sulung. Sudah seharusnya jadi penerus. Yiwei, kau cuma perlu jangan mempermalukan keluarga. Mengerti? Iya, Bu. Tenang saja, Kak. Aku tak akan saingi kakak. Ini cuma formalitas. Kita saudara kandung. Jangan sampai rusak hubungan. Anak selir itu layak saingi aku. Shuyan, kau gila apa? Ada apa? Tamu sudah semua datang. Kalian ngapain di sini? Tenang, Ayah. Mungkin kakak terlalu stres karena ujian. Jadi cuma bercanda denganku. Di kehidupan sebelumnya, aku tak sadar. Akting mereka sangat meyakinkan. Semua itu hanya untuk membujukku ikut kompetisi, membuka jalan bagi Shu Yiwei. Ya, aku terlalu stres. Kompetisi ini tidak akan kuikuti. Jangan, Kak. Kakak, sejak kecil kau berusaha keras. Hanya untuk mempersiapkan diri menjadi kepala keluarga. Bagaimana bisa kau menyerah? Di saat-saat terakhir, kalau kau pergi, bagaimana aku bisa menyalin jawabanmu untuk memenangkan kompetisi? Meyakinkan semua orang dan menjadi kepala keluarga? Aku mengundurkan diri. Posisi kepala keluarga ini tepat untuk engkau ambil. Kakak, apa maksudmu? Semua tetua dan keluarga tahu, posisi kepala keluarga ini hanya pantas untukmu. Barusan, adik salah bicara. Tendang aku, atau pukul aku juga boleh. Asal kau tidak marah dan mau ikut kompetisi. Xiaowei. Xiaowei. Agak membaik. Ternyata, dia memang bergantung padaku untuk hadir dan berkompetisi. Agar bisa menyalin dengan lancar. Ingin menginjakku untuk naik. Kali ini, aku tak akan biarkan kau berhasil lagi. Masalahmu menipu dan menyakitiku dulu. Akan ku selesaikan perlahan-lahan dengan kalian. Kau, Xiaowei. ibu, dia sendiri yang tak mau ikut kompetisi. Aku hanya memenuhi keinginannya. Xiaowei, kemarilah. Keluarga Shu sangat mementingkan perbedaan satu sama istri dan selir. Kamu mau seperti aku? Selalu dicibir orang? Dibilang selir yang merebut posisi? Bu, Ayahmu masih berpihak pada kita. Asalkan kita menjalankan rencana dengan lancar, dia pasti akan diusir dari keluarga. Tahan saja, semua akan berlalu. Kak, aku salah tadi. Kamu sudah memukulku. Sudahlah, maafkan aku. Jangan terusik. Ayo, kita masuk. Memang sedikit membaik. Tapi aku tak bilang mau lanjut ikut kompetisi. Kamu main-main denganku? Bukannya kamu sendiri yang mengaku punya mata emas? Aku mundur. Kenapa kamu panik? Bagus, masuk dan tunjukkan pada semua bakatmu. Dia tahu aku akan berbohong. Mengaku punya mata emas? Kak, apa yang kamu bicarakan? Mata emas apa? Sudah. Kamu sebagai kakak harus bersikap seperti kakak. Adikmu sudah minta maaf. Bersikaplah lapang dada. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tenang menyerahkan posisi kepala keluarga padamu? Ayah, apa ayah benar-benar pernah berpikir menyerahkan posisi kepala keluarga padaku? Apa maksudmu? Keluarga Shu punya aturan ketat. Posisi kepala keluarga selalu diwariskan pada putra sulung. Karena itu di kehidupan sebelumnya, kalian merancang cara jahat itu untuk menjebakku. Kak, kenapa kamu hari ini? Dulu kamu tak pernah membantah ayah atau berdebat dengannya. Apa kamu lupa memberiku sesuatu? Lupa aku. Kak, ini pulpen premium pesanan khusus dari Jerman sebagai hadiah. Untuk merayakan jabatanmu sebagai kepala keluarga. Di kehidupan sebelumnya, aku gunakan pulpen pemberiannya untuk ujian, lalu dituduh mencontek. Sekarang jelas, mungkin mereka pasang kamera lubang jarum di dalamnya. Kak, ini pulpen dariku. Semoga jawabanmu membuat heboh.
Terima kasih, Iwei. Akan kugunakan dengan baik. Tenang saja, posisi kepala keluarga pasti milikku. Barang murahanmu ini, simpan saja sendiri. Di kehidupan ini, aku akan merebut kembali semua yang hak milikku. Itulah putra sulung keluarga Shu. Sopan dan berpendidikan rupanya, tapi sayangnya, katanya pendengarannya kurang baik. Ibunya meninggal saat persalinan, ketika melahirkannya. Nasibnya dianggap tidak baik. Jika dia mewarisi keluarga Shu, bagaimana bisa memimpin nanti? Putra kedua ini juga tampak baik. Dia anak dari selir. Bisa masuk silsilah hanya karena para tetua klan memberi muka pada kepala keluarga Shu berbelas kasihan. Mustahil dia jadi kepala keluarga. Penerus keluarga Shu. Kompetisi identifikasi harta karun akan segera dimulai. Di hadapan kalian terpajang berbagai koleksi barang antik dari berbagai dinasti dan berbagai jenis, serta batu mentah untuk judi batu. Kalian bebas memilih item untuk diidentifikasi. Siapa yang hasil identifikasinya nilainya lebih tinggi, dialah pemenangnya. Di kehidupan sebelumnya, aku memilih meja antik, dan jawabanku disalin oleh Shu Yiwei. Kali ini, meski sudah membuang pulpen itu untuk berjaga-jaga, lebih baik pilih batu judi saja. Kak, kamu pilih apa? Jangan-jangan pilihannya sama? Nanti kalau jawaban identifikasi kita ternyata sama, kan jadi canggung. Tenang saja, kali ini pasti tak sesuai harapanmu. Shu Yan, kamu umumkan hasilmu dulu. Aku memilih batu judi. Apa? Batu judi? Kak, sejak kecil kamu rajin belajar ilmu identifikasi barang antik. Kenapa tiba-tiba pilih batu judi? Kak, kenapa tiba-tiba pilih batu judi? Cara curang tidak pantas dipertontonkan. Meski cakupan batu judi tak seluas barang antik, tetap butuh wawasan dan nyali. Leluhur keluarga Shu dulu meraih posisi sekarang berkat identifikasi giok dan emas. Itulah yang mendasari segalanya. Aku juga ingin kembali ke akarnya. Bagus. Anak muda masih ingat asal-usul. Xiaowei, pilihanmu apa? Yang kupilih. Juga batu judi. Apa? Mungkin 2 orang. pilihan berbeda dari kehidupan sebelumnya. Aku punya mata emas. Memilih batu judi, peluang sukses lebih tinggi. Meski kakakku adalah pewaris posisi kepala keluarga. Tapi, aku juga ingin usaha sendiri. Jangan kalah terlalu buruk. Dan hormat pada kakak. Kak, bagaimana menurutmu? Anak bungsu keluarga Shu punya mata emas. Ini menarik. Keduanya pilih item sama untuk duel. Dengar-dengar, sejak leluhur keluarga Shu ada lagi keturunan. Hari ini kita bisa lihat langsung. Kurasa keluarga Shu, pewaris berikutnya masih misteri. Belum pasti. Baik, Xiaowei punya semangat. Didikanmu bagus. Xiaowei harus banyak belajar dari kakak. Tirulah dia. Jangan gegabah. Mengerti? Kenapa Shu Yiwei bisa sama denganku? Bukan masalah pulpen, dia menyalin isi tulisanku dengan cara lain. Sudah hindari plagiat. Kali ini akan kubongkar kebohongan kalian. Kumumkan kompetisi pewaris keluarga Shu. Kompetisi identifikasi harta karun resmi dimulai.
Batu ini pasti keluar giok hijau kaisar terbaik. Wei, bukannya kau punya mata emas? Kenapa tidak tunjukkan? Betul. Mengapa Shu Ershao tidak bertindak? Kau tahu apa? Punya mata emas berarti sudah percaya diri. Langsung bisa tahu semuanya. Sama sekali tidak perlu menyentuhnya. Aku rasa cara kakak Shu lebih aman. Aku, so be the bigger man dan berkonsentrasi dulu. Kak, kenapa kau tidak menulis jawaban, tapi malah menatapku? Jangan-jangan setelah berkeliling, kau masih ragu. Lalu mau mencontek jawabanku? Mata emas apa? Itu cuma buat menipu orang luar. Mereka mau percaya cerita yang kubuatkan untuk mereka. Biar mereka tunduk dan angkat aku sebagai kepala keluarga. Masih berpura-pura? Bukannya kau suka mencontek? Kali ini kubiarin kau mencontek sepuasnya. Karena keduanya telah menjawab, sekarang kita akan langsung membuka dan menilai batunya. Zhu yang memilih nomor 11. Tunggu dulu. Ada apa? Kakek paman, maaf sekali. Aku salah tulis nomornya. Batu yang ingin kupilih bukan yang ini. Apa? Oh, Kakek paman, nomor batu-batu ini tertulis di atas. Sebenarnya aku ingin memilih nomor 5, tapi tidak sengaja salah lihat, jadi menulis nomor 11 di bawah. Batu yang ini pasti bisa keluar. Giok hijau kaisar terbaik. Sengaja aku tulis nomor yang salah di kertas, nomor yang salah. Tidak peduli Shu Yiwei pakai cara apa untuk melihat jawabanku. Asal dia langsung menyalinnya, pasti akan salah. Kak, kenapa kau bisa begitu? Aku memang tidak sengaja, agak ceroboh. Kacau. Kompetisi kepala keluarga Su bukan main-main. Mana bisa kau ubah semaumu? Ayam, di matamu, pernahkah aku melakukan hal yang benar? Aku belajar mati-matian. Kau bilang aku kutu buku? Aku bawakan teh dan cuci kakimu. Kau bilang aku menjilat. Kau pakai alasan melatih calon kepala keluarga Shu, terus mengeksploitasiku, menjauhiku. Apakah hanya Shu Yiwei, anakmu, dan aku bukan anak kandungmu? Ayen, perkataanmu ini sangat mengecewakan ayahmu. Ayahmu keras padamu. Juga berharap kau bisa sukses. Kak, aku tahu mungkin kau terlalu memikirkan kompetisi ini. Ingin cepat menang. Tapi ayah juga demi kebaikanmu. Bangsat. Belum jadi kepala keluarga. Berani-beraninya menantang ayahmu. Bagaimana bisa aku besarkan anak seperti kau? Tak tahu sopan santun. baiklah. Tetua klan setuju. Jawaban Shu Yan diubah. Adik kedua, nomor berapa batu yang kau tulis? Walaupun kau Shu Yiwei, pandai memutarbalikkan fakta. Asal kau menyalin jawabanku, pasti juga salah. Aku lihat bagaimana kau mengelak lagi. Aku juga memilih nomor 5. Kalian berdua ternyata memilih batu yang sama. Ini, bagaimana mungkin? Benar tak menyangka? Aku benar tak menyangka kau akan memilih batu bernomor sama denganku. Apa kau pakai? Cara tertentu mengintip jawabanku, lalu mengubahnya? Tidak mungkin. Jelas kau yang menyalinku. Apa yang kau omongkan? Xiao Wei tulis jelas di kertas nomor 5. Sedangkan kau tulis nomor 11, lalu ganti jadi nomor 5. Sekarang kau malah di sini menuduh balik. Mungkinkah benar Tuan Besar Shu menyalin jawaban Tuan kedua? Apalagi usaha di hadapan bakat. Tak ada artinya. Ingat lagi Tuan Besar, tadi di depan meja batu. Tingkahnya itu sungguh menggelikan. Tidak mungkin. Kalau dia benar bisa menyalin jawabanku, pasti tulis nomor 11. Kenapa justru yang ditulis nomor 5? Dia hanya tahu makan minum dan bersenang-senang. Sama sekali tak bisa identifikasi. Mungkinkah dia benar punya mata emas? Mata emas baru saja memberi saya reaksi yang jelas. Batu nomor 5 pasti berisi harta terbaik.
Kakek paman, cepat periksa. Batu pilihan Shuyan pasti benar. Sekarang semua orang lihat sayalah yang menulis nomor yang benar. Bukti Shuyan mencontek saya. Sudah jelas. Setelah batu ini dibuka, sayalah pemenangnya. Gagal total. Ini cuma batu bata. Apa? Bagaimana mungkin? Zuyan bisa keliru? Hah, apa ini? Rupanya cuma 2 penipu ulung. Tak disangka, 2 putra keluarga Shu. Cuma segini kemampuannya. Hanya ini bisa disebut ahli identifikasi nomor 1. Sekarang saya paham. Bilang saja di luar, punya mata emas, lalu berlagak, sangat ahli, meraba dan melihat, mungkin bisa bohongi orang awam. Tidak bisa. Saya tak boleh diremehkan mereka. Tak boleh biarkan mereka tertawakan saya dan ibu. Anak muda zaman sekarang. Sudahlah, kompetisi ini dihentikan saja. Penerus keluarga Shu. Nanti dipilih dari cabang lain. Tunggu. Saya yakin bahan ini tidak salah. Konsentrasinya hanya di kanan. Master, tolong potong lagi di tengah bagian ini. 1 kali lagi, semua akan langsung paham. Baiklah, aku kasih kesempatan lagi. Keluar, benar keluar. Ini giok hijau kaisar kualitas terbaik. Saat meraba bahan tadi, sudah kusadari. Batu ini, sisi kirinya biasa saja. Tapi separuh kanannya, menyerap cahaya, tidak tembus. Bagian yang mirip retakan ini, justru bekas jejak. Saat akar giok tumbuh keluar batu, tanda alaminya. Dia ini teliti dan cermat. Shu Yiwei, kali ini akan kulihat bagaimana kau mengalahkanku. Tapi potongan pertama tadi, walau tak keluar giok, permukaan putihnya, adalah lapisan pelindung giok. Jadi kusimpulkan, pasti akan keluar. Oh, begitu. Kukira batu judi hanya mengandalkan bakat dan keberuntungan. Tak ternyata ada banyak pertimbangan. Dia teliti dan cermat. Bisa mengidentifikasi dalam waktu singkat. Sungguh berbakat di usia muda. Kali ini akan kulihat bagaimana kau mengalahkanku. Eka, Eu já fiz algo certo. sesuai tulisanmu. Shu Yiwei asal bicara. Tadi ini jelas analisaku sendiri. Oh ya? Aku sudah menuliskannya lebih dulu. Di sisi kanan, tepat di 3/4 bagian, akan keluar giok. Bukankah kau hanya mengikuti tulisanku, baru bicara panjang lebar? Apa? Ternyata Shu Ershao sudah tahu. Lagi-lagi Shu Ershao yang tulis duluan. Memang benar kakak Shu. Selalu menjiplak adiknya. Kukira tadi analisisnya hebat sekali. Ternyata sudah tahu jawabannya. Baru cari alasan mundur. Bukan, aku tidak lihat. Shuyan, cukup. Kau bodoh, tak sebanding. Sudahlah, masih main akal-akalan di sini? Keluarga Shu tak punya sampah. Memalukan sepertimu. Kenapa begini? Kenapa setiap kali jawabannya bisa sama denganku? Jelas-jelas dia yang menjiplakku. Apakah di hidup ini aku tetap tak bisa hindari dituduh plagiat dan mati tragis seperti dulu? Tidak, aku tak terima. Tapi kenapa hal yang belum kutulis? Dia bisa tahu lebih dulu dan tuliskan. Apapun alasannya, kalau dia mau jiplak, kali ini akan kubuat dia jiplak sampai puas. Sayang, jangan marah. Ayan dari kecil keras kepala, suka cari jalan pintas, bisa dimaklumi. Iya, Kak. Jiplak atau tidak, tak masalah. Selalu milikmu. Aku tak akan berebut. Tapi bisakah kau minta maaf dulu pada ayah? Kesehatannya tidak baik. Jangan buat dia marah. Shuyan yang kedua ini tidak hanya cakap, tapi juga berbakti. Kurasa dia lebih cocok meneruskan kepemimpinan keluarga Shu. Ini zaman apa lagi? Masih pakai sistem kuno itu? Harusnya yang mampu yang memimpin. Kakak sulung Shu sejak kecil tanpa ibu, mungkin kurang peduli pada keluarga.
Shuyan, kalau kau berlutut dan kau juga sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, langsung saja pergi dari keluarga Shu. Aku tidak menjiplak. Kesimpulan tadi adalah hasil analisaku sendiri. Kalau kalian tidak percaya, ayo kita adakan satu ronde lagi uji barang antik. Pengetahuan tentang barang antik sangat luas dan rumit. Kalau aku benar menjiplak, pasti tak akan lulus ujian barang antik. Jangan! Identifikasi barang antik adalah keahlian Shuyan. Kalau dia kembali ke meja barang antik, pasti akan mencuri perhatianku. Para tetua yang terhormat, aku juga tidak percaya kakakku menjiplak milikku. Walau aku awam dalam identifikasi barang antik, tapi demi nama baik kakakku, aku bersedia bersamanya menjalani ronde tambahan. Akhirnya dia terpancing. Kak, aku temani kamu tanding satu ronde lagi. Wah, Shu Yiwei, baik banget ya orangnya. Ini namanya balas kejahatan dengan kebaikan. Apa ini persaudaraan yang luar biasa? Shuyan, lihat ke lapangan dada adikmu. Lalu lihat dirimu sendiri. Dia cuma takut aku nilainya lebih tinggi. Shu Yiwei, aku pasti akan cari bukti kamu mencontekku di depan umum. Sugeng ini, jangan-jangan lagi menyimpan akal busuk. Kenapa dia hari ini tiba-tiba berubah jadi manusia? Kayak anjing gila yang menggigitku dan nggak mau lepas. Kak, aku benar-benar nggak mau karena kompetisi ini merusak hubungan kita. Kalau kamu mundur sekarang, minta maaf padaku. Aku akan segera minta ampun pada ayah. Pasti nggak akan mengusirmu dari rumah. Hah, mimpi. Baik, kalau nggak mau dengar nasihat, jangan salahkan aku nggak kasih kamu muka. Shuyan, kamu nggak bisa menang. Baik, 3 barang antik di depan kalian. Harus diidentifikasi, nama dan asalnya. Yang paling cepat dan akurat adalah pemenangnya. Aku umumkan kompetisi identifikasi barang antik. Resmi dimulai. Hari ini aku harus bongkar kepalsuan kalian di depan umum. Shu Yiwei, karena kau suka menyalin, akan kubuat kau menyalin, sampai kau sendiri tak mengenalinya. Shu Yan, berapa kali pun kau ganti, dibandingkan tak berguna. Selama ada di pikiranmu, aku bisa menyalinnya serentak. Ini Bagaimana? Apalagi sama persis. Hah, sudah pasti. Babak-babak sebelumnya membuktikan pasti Shuyan lagi menyalin Yue. Ini bukan cuma masalah kesamaan. Yang penting aku tak paham artinya. Apa maksudnya ini? Coretan apa ini? Seperti tulisan primitif. Shuyan, apa yang kau tulis ini? Ini tulisan acak-acakan apa? Kakek paman hadirin semua. Memang aku tidak memakai aksara Han modern, melainkan memakai aksara Dayuan awal dinasti Yuan. Aksara apa? Ada apa, adik? Bukankah ini juga jawaban yang kau tulis sendiri? Dan kumpulkan, tak kenal, Aku kenal. Kak, kali ini aku sudah menulis karakter serumit ini. Kenapa kau masih mencontek? tingkat kebebalanmu memang tak mengecewakanku. Aksara Yuan besar ini diciptakan pada masa pasukan berkuda Genghis Khan menaklukkan Eurasia di akhir pendirian dinasti Yuan. Tujuannya menuliskan semua aksara, menyatukan seluruh bangsa di wilayah luas itu. Ku setahun belajar keras, tak ingin warisan ini punah. Adik, bagaimana kau bisa? Aku punya mata emas. Aksara serumit apapun, langsung QWERTY. Kakak, justru kau berbicara panjang lebar, hal-hal tak penting. Qu'il sache déjà, barang antik ini sebenarnya apa? Tak pelajari yang benar. Hanya cari perhatian. Kalian sendiri kotor, jadi lihat orang lain seperti kalian juga. Yang pertama ini adalah patung Buddha perunggu berlapis emas, dibuat atas perintah Maharani Wuzetian dari Tang. Sebagai Maharani pertama dan satu-satunya di dunia, saat naik takhta untuk meraih dukungan, ia menyatakan diri sebagai titisan Buddha Maitreya.
lalu membuat banyak patung perunggu. Ya, benar. Adik, kalau kau masih memaksa aku, maka untuk bagian selanjutnya, kau yang jelaskan. Aku... Kok diam saja? Iya, kalau adik juga bisa menulis tulisan kuno yang langka ini, coba jelaskan. Jangan-jangan memang adik yang memfitnah kakak? Shuyan, apa isi tulisan ini? Apa maksudnya? Tadi untuk mengejar kecepatan, aku langsung menyalinnya. Tak sempat pikir artinya. Ini bagaimana? Anak Shoga ini biasanya tak serius belajar, suka mempelajari sejarah liar yang tak lazim. Tentang artinya ini, dia pasti tahu. Tapi karena sedang bersaing dengan kakaknya, takut mempermalukan kakaknya. Xiao Wei, jangan khawatir. Apapun yang kau tahu, katakan saja. Dia yang tak tahu malu. Menjiplak duluan. Tak perlu lagi jaga wajahnya. Lihat ayahmu sudah bilang begitu. Xiao Wei, tenanglah. Gunakan otakmu, pikirkan baik-baik. Benar. Meskipun Shuyan menulis aksara yang langka, tapi di pikirannya pasti ada arti aksara-aksara itu. Shuyan, selama aku bisa mendengar isi pikiranmu, aku akan selalu bisa berikan jawaban yang benar. Baik. Kalau begitu, aku akan jelaskan benda kedua ini, senjata besi. Cambuk besi ini adalah senjata yang Liu Lang saat melawan Liao. Sangat langka. Shu Yiwei pasti tak bisa jawab. Ini memang cambuk besi yang Liu Lang lawan Liao? Apa? Dia tahu. Mustahil, teks langka ditambah senjata langka. Dia si bodoh ini pasti tak bisa jawab benar. Tapi tadi, dia bawa cambuk dekatiku, langsung sebut jawaban benar. Jangan-jangan dia dengar pikiranku? Kak, kenapa kaget sekali? Aku salah? Kamu benar. Kalau begitu, Aku langsung sebut yang ketiga ya. Shuyan, kau tetap kalah dariku? Guci ketiga ini adalah porselen biru putih. Aneh. Kenapa aku tak bisa dengar pikiran Shuyan lagi? Shuyan, kau ngapain? lelah, coba meditasi. Adik, tak ganggu jawabmu kan? Kau... Ternyata kau memang curi dengar pikiranku. Kalau aku kosongkan pikiran, kau tak bisa curi apa-apa. Shuyan, kau kira dengan meditasi, aku tak bisa dengar lagi? Ini porselen biru putih dengan motif teratai. Asal aku mulai deskripsinya, aku tak percaya kau tahan untuk tak berpikir. Ini benda dari istana dinasti Qing. Ini benda dari istana dinasti Qing. Sial, aku terjebak. Di dasarnya ada cap balai langrun. Membuktikan ini, jangan sampai terjebak lagi. Cahaya bulan terang di depan ranjang. Cahaya bulan terang di depan ranjang. Ada apa ini? Shuyan, apa yang kau pikirkan? Pikiranmu kacau sekali. Apa yang kupikirkan, itu urusanku sendiri. Dia kenapa? Tiba-tiba membacakan puisi kuno. Jangan-jangan, dia sadar aku bisa memantau pikirannya? Mungkinkah dia sudah tahu aku memantau gelombang otaknya? Ternyata benar. Orang luar, anak orang luar. Caranya juga licik dan tidak terhormat. Kau menghina siapa? Xiao Wei, apa yang kau lakukan? Mengapa kakak kedua memukul orang? Aku tidak dengar. Kakak katakan alasannya. Jangan-jangan karena menjiplak jawabannya, lalu malu jadi marah? Aku harus memancing amarahnya dulu. Mungkin bisa lebih cepat menemukan alatnya yang menyadap pikiranku. Ayan, jangan salahkan Xiao Wei. Dia dari kecil emosinya cepat dan sensitif. Bagaimanapun juga, aku baru masuk keluarga Shu setelah ibumu pergi. Banyak omongan kosong. Dia terlalu sering mendengarnya. Kalau begitu, suruh dia berlutut. Akui penjiplakannya. Show me sudah. 2 jawaban terakhir. Sebutkan semuanya. Plagiat. Mau sampai kapan kau berulah? Yang terakhir ini, asal-usul porselen biru putih, belum selesai dijelaskannya. Kenapa? Terburu-buru sekali. Mau anakmu naik jabatan? Basa-basi pun tak perlu lagi. Bagaimana caramu bicara padaku?
Bagaimana kau bicara padaku? Sayang, tenanglah. Ayan, dia masih muda, suka adu kuat, lupa diri saat sukses, masih bisa dimaklumi. Jangan kau samakan dirimu dengan anak ini. Aku ternyata bisa mendengar. Lalu selama bertahun-tahun ini, mengapa mereka selalu menyuruhku memakai alat bantu dengar ini? Kata dokter, demammu merusak pendengaran. Bagaimana alat ini saat dipakai? Terima kasih, Ayah. Jauh lebih jelas. Baguslah. Nanti, jangan belajar terlalu keras. Dulu Ayah memberiku alat bantu dengar ini, membuatku merasa walau Ayah sangat keras padaku, tapi masih peduli. Tak disangka, bahkan ini pun palsu. Tak sehari pun aku merasakan kehangatan. Omong kosong apa itu? Sungguh konyol. Sejak aku memakai ini, Xu Yiwei sama sekali tak ke sekolah, hanya keluyuran di luar. Tapi setiap nilai tes barang antik justru selalu bagus. Rupanya, inilah alat untuk mencuri dengar pikiranku. Sejak saat itulah, sudah mulai menyiapkan jalan untuknya. Omong kosong, coba saja buktikan. Omong kosong, coba saja buktikan. Yiwei, Ada apa dengan mata tuan muda kedua? Ternyata, ini alat penyadap dan pembaca gelombang otakku. Karena alat inilah kau tahu isi pikiranku. Bukan. Aku hanya tadi terlalu memaksakan mata emas. Mata jadi sakit. Selama ini kukira, aku memang tuli. Hidup dalam rasa rendah diri. Belajar mati-matian. Hanya agar kau memerhatikanku. Tak kusangka. Demi kau, anak kesayanganmu ini, kau malah sudah dari dulu mengatur rencana jahat terhadapku. Ternyata tuan keluarga Shu membantu tuan muda kedua, menyakiti tuan muda pertama. Kasihan sekali tuan muda pertama. Ditusuk dari belakang oleh orang terdekatnya sendiri. Semuanya. Kini buktinya jelas. Xu Yiwei lah yang selalu menjiplakku. Benar tak menyangka? Aku sudah bersabar karena kau kakakku. Berkali-kali. Tapi, kau tak bisa seenaknya mengeluarkan sesuatu dan memfitnahku. Kau bahkan tak tahu asal-usul porselen biru putih ketiga itu. Kalau jawabanku benar, bukti kau menjiplak. Kau panggil ibuku ibu. Xu Yiwei, dulu gara-gara hubungan cinta ibumu dengan ayahku, ibuku jadi tertekan hingga meninggal saat melahirkan. Berani sekali kau minta hal seperti ini. Baik, kalau kau tak bisa jawab, pergi ke makam ibuku dan sujud 3 kali. Lalu minggat dari keluarga Shu. Alat bantu dengarmu sudah hancur. Kau tak bisa lagi mencontek dariku. Mari lihat bagaimana kau jawab. Jangan berlagak, Xu Yiwei. Kau sudah tak punya alat bantu dengar. Mustahil kau dapat jawaban dari diriku. Kenapa kau yakin aku mencontek? Barang antik ketiga ini adalah koleksi pribadi tokoh dinasti Qing. Vas biru putih bermotif teratai. Apa? Bagaimana dia bisa tahu? Bagian bawah vas ini memang koleksi pribadi. Tetapi hanya lewat uji karbon 14 pada lapisan glazur. Baru ketahuan. Asalnya dari era sejarah. Jadi bisa disimpulkan, ini hadiah dari pejabat untuk toko itu, lalu dihadiahkan ke istana. Benar, penjelasan Yiwei sama persis. Wah! Yiwei tak mengecewakanku. Shuyan, cukup sudah keributanmu. Apa ini lagi? Lagi-lagi berbalik arah? Jadi, alat bantu dengar tadi cuma kesalahan. Xuyan bisa jawab benar dengan kemampuannya sendiri. Kakak sulung sekarang benar-benar jadi badut yang melompat-lompat. Ini tidak mungkin, alat bantu dengarnya sudah kuhancurkan. Masih ada cara curang lainnya? Sampai sekarang masih keras kepala. Kenapa kau kubesarkan? Seperti kamu yang tak berguna ini. Benar tak menyangka? Aku tidak tahu kenapa kakak membenciku sebesar ini. Kalah ya terima saja. Panggil dia ibu. Minta maaf padaku. Nanti, kita tetap satu keluarga. Ayan, aku juga bisa dibilang melihatmu besar sejak kecil. Kalau sebelum aku mati, bisa dengar kau panggil aku ibu. Hidupku sudah tak ada penyesalan. Kau sekarang langsung minta maaf pada Yiwei dan Juan. Apa yang sebelumnya terjadi, anggap saja tak pernah. Sujud dan mengaku salah. Sujud dan mengaku salah. Jangan harap. Sungguh mempermalukan keluarga Shu. Kalau hari ini aku tidak memberi pelajaran padamu, nanti di luar malah buat masalah lebih besar. Bagaimana? Siapa ada? Bantu kakak sulung belajar tata krama. Jangan harap. Mengaku salah. Mengaku salah. Mengaku salah. Suamiku, Ayan, dia masih muda, agak suka bersaing,
Lupa diri kalau menang, masih bisa dimengerti. Jangan terlalu keras. Benar tak menyangka? Kita kan saudara kandung. Kita tak bisa terus begini. Kau minta maaf padaku, lalu kita selesai. Kau tetap kakakku. Aku tetap adikmu. Mimpi kalian. Tunggu, metode penanggalan karbon 14 yang disebut. Memang ku pakai setahun lalu. Tapi kini sudah kusempurnakan. Mungkinkah? Aku tahu sebabnya. Biar ku coba lagi. Shu Yiwei, kali ini kau takkan lolos. Metode karbon 14 Shu Yiwei. Ada masalah. Ayo kita adu lagi. Shuyan, alat bantu dengarmu rusak. Chipnya kau injak, kau takkan berhenti, ya? Kak, mau adu-adu di rumah? Kurasa otakmu sedang tak waras. Kalau begini terus, nanti orang mengira aku menganiayamu. Shu Yiwei kau. Kakak, jangan-jangan kau benar-benar kerasukan. Ramai sekali di sini. Wah, ramai sekali ya di sini. Bukankah itu Yang Chen Chuan, orang terkaya se-Tiongkok, dan putri tunggalnya, Yang Tinglan? Katanya bisnis keluarga yang ada di mana-mana. Beberapa tahun ini, bisnis Yang Tinglan di luar negeri juga berkembang pesat. Hasil uang dari orang asing. Lalu pakai teknologi dalam negeri. Kaya, cantik, dan pintar. Jendela mana sih yang dibutuhkan untuknya? Apa kurangnya lagi? Wah, Pak Yang, angin apa yang membawa Anda ke sini? Paman Shu. Wah, Shaolan sudah besar sekali sekarang. Shaolan bulan lalu membeli sebuah barang dari lelang luar negeri. Dengar-dengar di tempat kakak Shu ini sedang ada kompetisi identifikasi harta karun. Jadi dibawa untuk minta pendapat ahli. Barangnya di mana? Biar saya lihat untukmu. Dengar kedua putra kakak Shu sangat berbakat. Bagaimana kalau biar anak muda yang mencoba? Kemampuan mereka masih terbatas. Khawatir tidak bisa melayani dengan baik. Tidak apa-apa. Anggap saja hiburan untuk kita semua. Apa ini? Benar-benar belum pernah lihat. Bentuknya seperti tabung bambu, tapi bahannya perunggu. Di badan tabungnya ada tulisan kuno. Ini barang apa sebenarnya? Ini memang kesempatan bagus. Anak saya beruntung bisa ikut berkat Bapak Yang dan Nona Lan. Biarlah mereka belajar. Bapak Yang, silakan. Putri tunggal keluarga yang belum menikah. Hari ini bawa harta karun. Kalau bisa, ambil alih kekayaan mereka, lebih menguntungkan dari warisan keluarga Shu. Tenang, Bu. Perlengkapan saya ini, Shu Yan pun tak bisa atasi. Bohongi seorang gadis, lebih mudah lagi. Nona Yang, saya mewarisi mata emas leluhur Shu. Seperti kakak saya, harus meraba-raba dulu. Selalu meraba dulu. Jangan-jangan barang ini rusak. Lebih baik, saya periksa dulu. Siapa asal mereka? Tampaknya tiba-tiba muncul, tapi bapak anak Shu rela mengulang pertandingan. Barang yang diberikan ini, alat AI Shu Yiwei, mungkin tak bisa analisis. Shu Yan, walaupun kau temukan alat bantu dengar saya, kacamata AI saya, sudah pelajari semua analisis dan pikiranmu. Keluarga Shu dan Yang akan jadi milikku. Sistem mulai. Pindai target. Tenang saja, mata emas sudah aktif. Saya akan berikan jawaban yang memuaskan. Sedang mencocokkan database. Pemindaian gagal. Sistem tidak dapat mendeteksi atau menganalisis. Ada apa? Kenapa AI-nya tidak berfungsi? Deteksi gagal. Koleksi ini tidak ada dalam database. Sistem tidak bisa menganalisis. Apa? Bagaimana bisa begini? Kak Shu Yan, apa maksud putra-putra Anda? Apakah Anda tidak puas dengan barang lampu saya? Pak Yang. Mereka sedang bersiap-siap. Kalian berdua ngapain? Berlagak sembunyi-sembunyi. Cepat identifikasi untuk Pak Yang. Sayang. Bukankah adik kedua bilang bisa mengidentifikasi barang antik tanpa menyentuhnya? Aku juga mau lihat. Gimana adik kedua? Sudah ada kesimpulan? Kenapa adik kedua Shu diam? Apa ada masalah? Aku sudah pakai mata emas untuk melihatnya. Barang antik ini palsu. Et le saut étrange?
Benda yang AI tak bisa deteksi, pasti palsu. Aku tak percaya. Zugem bisa menjelaskannya dengan meyakinkan. Maksud adik kedua Shu? Barang yang kubeli, seharga $1 juta ini, palsu? Benar. Tadi aku sedang memikirkan kata-kata apa yang bisa membuat Nona Yang lebih mudah menerimanya. Tidak usah, aku tak begitu rapuh. Apakah kakak Shuyan juga berpikir begitu? Adik kedua, jangan asal bicara kalau tidak paham. Sudah lama ku periksa dengan mata emas, tapi tak bisa mengenalinya. Kak, jangan hanya untuk mengalahkanku. Kau bicara sembarangan dengan Nona Yang. Benda ini memang kuno dari dinasti Han. Apa? Mungkinkah dia benar-benar mengenalinya? Kak, benda aneh ini, bahkan fungsinya tak jelas. Ini apa? Bisa jadi, ini adalah tiruan, dibuat dengan teknik kuno. Teknologi pemalsuan saat ini sangat canggih. Adik kedua, kau ternyata juga mempelajari pemalsuan barang antik? Aku hanya sekadar bicara. Kalau begitu, bisakah kau sebutkan apa fungsinya? Benda ini memang langka. Bukan alat upacara, bukan juga bekal kubur. Melainkan tongkat izin yang dibawa prajurit perbatasan dinasti Han. Tongkat izin? Apa itu? Aku hanya pernah dengar surat izin melintas. Pada masa dinasti Han Barat, Suwu dan rombongannya diutus oleh Kaisar ke Xiongnu. Terjebak selama 19 tahun, banyak prajurit wafat di negeri asing. Tapi Suwu, dengan menggembala domba, tak kehilangan tongkat Han dan harga dirinya. Akhirnya membuat Xiongnu tersentuh dan dikembalikan ke Chang'an. Juga membawa benda ini kembali. Kamu bohong. Lempeng tembaga berbentuk lempeng. Amagenuye, Kakak, jangan kira Nona Yang orang awam, lalu kamu bisa menipu. karena kamu punya pikiran seperti itu, makanya lihat siapapun seolah menipumu. Shuyan, bagaimana cara bicara dengan adikmu? Lempeng tembaga di pasaran memang berbentuk lempeng, tapi yang ini berbeda. Terdiri dari 4 lempeng, jadi membentuk sebuah tabung bambu yang utuh. Lalu mengapa keempat lempengan itu disatukan? Tulisan di tabung ini adalah aksara segel Han, nama-nama prajurit. Mereka meski meninggal di perantauan, tapi meminta Suwu membawanya pulang sebagai pengharapan pulang kampung. Suwu karena diminta, lalu menjadikan benda ini berbentuk tabung agar tidak hilang. Sungguh mengharukan. Sejak dulu perang selalu menyengsarakan rakyat. Benar. Keempat, tulisan pada tembaga ini adalah aksara segel, tertulis 4 nama orang. Lalu cerita dan asal-usulnya, bagaimana kamu tahu? Setahun lalu, aku selamatkan peninggalan budaya di gunung. Seorang tua berkata padaku, inti mengidentifikasi harta karun, bukan tentang benda, tapi hati manusia. Katanya setiap benda, di baliknya ada manusia yang hidup. Pahami orangnya, pahami bendanya. Bagus. Saudara Shu, anakmu hebat. Direktur Yang, dia ini hanya bicara sembarangan. Anggap saja cerita. Untuk hiburan, Ini bukan cerita. Aku baru pulang. Langsung undang 3 dokter. Dari Universitas Tsinghua dan Museum Purbakala. Mereka butuh 20 hari. Hasilnya sama persis dengan Shuyan. Shuyan luar biasa. Dokter top dalam negeri butuh 20 hari. Tuan Shu cuma 20 menit sudah analisis. Anak muda tak terikat, tak hanya pelajari standar formal. Tapi pengetahuannya luas. Identifikasi dengan hati. Bagus. Benda apapun yang bernilai sejarah, berharga, tak sia-sia. Tinggalan beli mahal dari luar negeri. Benda negara kita harus kembali ke tanah air. Terlalu berlebihan. Ini berkat Nona Yang. Aku hanya bicara saja. Berpengetahuan luas, rendah hati. Bagus, bagus. Apa yang terjadi? Ershao dengan mata emas tak berkata apa-apa. Dashao yang dituduh menjiplak, tapi bisa menyimpulkan sama seperti para ahli. Sebelumnya Dashao bilang, metode Ershao, penanggalan karbon itu salah. Mungkinkah selama ini Ershao yang menjiplak Dashao? Bukan. Dia yang menjiplakku. Dia. Aduh. Xiaowei, kau baik-baik saja. Shu Yiwei, hingga sekarang kau masih berlagak misterius? Mata emas yang kau sebut, bukankah hanya kacamata AI ini? Bukan.
Kau bohong. Kacamataku. Pertama kau gunakan alat bantu dengar untuk mencuri pikiranku. Lalu kirim ke kacamata AI ini. Bahkan jika aku rusakkan alat bantu dengarnya, kacamata ini tetap bisa berdasarkan pikiran dan pengetahuanku sebelumnya untuk melakukan perhitungan. Kamu bohong. Aku tak paham. Tak paham. Lalu metode karbon 14 yang kau sebut. Kenapa aku yang dituduh? Padahal dipakai setahun lalu. Sedangkan tongkat izin aneh yang dibawa Nona Yang. Kenapa kau tak bisa jawab? Aku Aku bantu jawab. Karena setahun lalu, aku sedang selamatkan barang antik di gunung. Tak ada sinyal di sana. Jadi data AI-mu tak tersinkron. Metodeku sudah lama berubah dari inspeksi glazur permukaan menjadi pengambilan sampel di 3 titik pertemuan badan dan glazur untuk ambil nilai rata. Hindari kesalahan. Karena perbaikan belakangan. apa? Jadi, selama ini pencurinya memang kau. Kau pakai alat bantu dengar dan kacamata ini untuk mencuri pengetahuanku, identitasku. Bahkan mau ambil nyawaku. Ya, aku yang mencuri. Lalu kenapa? Iwei, jangan... Kenapa? Sama-sama anak ayah, kau anak istri sah. Dari kecil selalu tampak sempurna, nikmati status ahli waris. Sedangkan aku dan ibuku selalu dihina orang. Diajak si manis, si kecil manis. Hidup selalu ikuti kemauan orang, seperti peliharaan. Luar biasa. Selir naik pangkat, masih mengeluh. Kau, anak ini, memfitnah balik, masih merasa benar? Cukup. Kini, semua terungkap. Shuyan, pengetahuan dan keahliannya, serta cintanya pada barang antik. Kita semua saksikan. Sebagai tetua klan dari keluarga Shu, kepala keluarga Shu, kini adalah Shuyan. Shu Yiwei, kau menggunakan segala cara menjebak saudara sendiri. Menurut aturan keluarga, dihapus dari silsilah, diusir dari keluarga Shu. Kakek paman. Iwei masih muda. Dia hanya sesaat keliru. Kumohon, beri dia kesempatan lagi. Kakek paman, Yue memang bersalah. Tapi bagaimanapun, dia darah daging keluarga Shu. Nanti saya pulang, akan awasi dia ketat. Mohon, beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Shuyan, kau kan kakaknya, kini jadi kepala keluarga. Maafkanlah dia. Maafkan, dulu kau paksa aku untuk berlutut, kau tak pernah bilang maaf. Shu Yiwei sampai begini, keadaannya karena kau ayah yang berat sebelah. Kau bicara apa? Pada ayahmu? Aku tak butuh ayah seperti kau. Hari ini, di sini, aku putus hubungan denganmu. Apa? Shuyan, kau gila? Kau tahu apa yang kau ucapkan? Tak pernah aku sesadar hari ini. Kakek paman, aku tak mau jadi kepala keluarga. Aku menang kompetisi ini untuk membuktikan kebersihan namaku dan membongkar topeng kemunafikan mereka. Shuyan, kau... Kakek paman, aku sudah bulat tekad pergi. Oh ya, sebaiknya kau periksa gudang keluarga Shu. Dari barang antik di meja ini, ada 2 yang palsu. Apa? Apa? Keluarga Shu punya barang palsu? Kalau begitu, bukankah mereka sengaja menjual barang palsu? Tampaknya, kewibawaan keluarga Shu dalam identifikasi harta karun juga tidak bisa dipercaya. Konyol, gudang keluarga Shu hanya bisa dimasuki atas izin kepala keluarga. Apa aku sebodoh itu sampai mencuri barang yang kujaga sendiri? Yang bisa masuk gudang keluarga Shu, selain kau, bukankah ada satu lagi? Pencuri itu tidak hanya mencuri prestasiku, mungkin juga sudah mencuri banyak harta keluarga Shu. Kakak, apakah kau harus memaksaku sampai mati baru puas? Kakak, apakah kau harus memaksaku sampai mati baru senang? Lagi pula, mana mungkin aku bisa dapatkan barang palsu itu? Yue, tidak mungkin dia melakukan hal seperti ini. Pasti ada yang memfitnah. Sungguh mustahil membangunkan orang yang pura-pura tidur. Teruskan saja sandiwara keluarga harmonis kalian. Kita juga pergi saja. Pengawal, bawa kembali semua barang antik di meja ini. Aku akan mengidentifikasi ulang. Paman, kurasa tak perlu lagi. Jika benar seperti kata Shuyan, selain si pengkhianat itu, kau juga akan menjadi pengkhianat keluarga Shu. Paman. Sekarang, kau puas? Suamiku, Ayah, suamiku. kau tunggu saja. Naik mobil.
Nona Yang, ini kurang pantas. Ayo, jangan sungkan. Direktur Yang, Direktur yang terlalu resmi. Aku dan ibumu punya hubungan di masa lalu. Panggil saja Paman Yang. ibuku. Lalu tujuan kedatangan Anda? Ada hubungannya. Tapi lebih banyak taruhanku padamu. Aku? Ini barang peninggalan ibuku. Coba lihat lebih teliti. Ini dari badge palsu yang sama dengan yang di meja tadi. Benar tak salah menilaimu. Ayo, bicaranya di rumah. Ini kurang pantas. Bukannya tadi kau sudah memutuskan hubungan? Masih ada tempat tinggal? Aku melakukan ini untuk menangkap pemalsu yang menculik peninggalan ibuku. Ayo, naik mobil, naiklah. Masuk ke dalam. Ada seorang pemalsu dengan bernama Hantu Tua, yang selama beberapa tahun ini gila-gilaan membuat barang antik palsu untuk menipu uang. Dan dia juga menyelundupkan barang palsu untuk menggantikan barang asli. Lalu barang aslinya dijual dengan harga tinggi ke luar negeri. Harta budaya kita dijual ke negara lain. Apa bedanya ini dengan pengkhianat negara? Selama beberapa tahun ini aku terus membeli kembali barang-barang kita dari luar negeri. Ya he difundido la noticia. Kita harus menangkap sumber pemalsuan ini. Jadi, Shu Yiwei ini bekerja sama dengan Hantu Tua. Hantu Tua selalu misterius. Setiap kali, dia memilih seorang boneka yang paham barang antik untuk menjalankan operasinya di depan. Tapi hampir tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Kali ini, kami melacaknya sampai ke keluarga Shu. Tak disangka ternyata Shu Yiwei. Memang cocok, tidak aneh. Barang peninggalan ibuku, dulu karena bujukan Wei Guan, dijual oleh Shu Zhengdao. Itu satu-satunya benda yang ditinggalkan ibuku untukku. Dulu, cermin yang dibangun termasuk milik ibumu ini, ku beli kembali dengan susah payah. Selama ini disimpan di museum keluarga Yang. Tahun lalu, tiba-tiba ketahuan telah ditukar dengan yang palsu. Di mana barang aslinya? Sampai sekarang belum ditemukan. Jadi, harus menangkap Hantu Tua. Baru bisa tahu keberatan peninggalan ibuku. Kalian pemalsuan Hantu Tua sangat tinggi. Hampir semua kolektor pernah tertipu olehnya. Tapi hanya kamu langsung bisa melihat kelemahannya. Aku sudah menyebarkan kabar. 3 hari lagi, keluarga yang akan mengadakan lelang amal barang antik tingkat tertinggi di dunia. Hantu Tua pasti mengirim boneka untuk ikut serta. Kami ingin minta kamu untuk mengidentifikasi langsung. Kalau ada masalah, bisa langsung bekerja sama dengan kepolisian, melakukan penangkapan. Baik. Untuk membersihkan dunia barang antik dan mencari peninggalan ibuku, aku tidak akan menolak. Tapi tetap ingatkan, Hantu Tua sangat licik. Caranya juga kejam. Beberapa boneka sebelumnya entah hilang misterius atau mati. Terhadap mitra kerjanya, dia begitu. Kalau kamu terang-terangan lawan dia, harus siap mental. Orang yang pernah mati, semua ini tidak menakutkan. Shuyan si kutu buku ini tiba-tiba jadi pintar. Sekarang posisi kepala keluarga tidak didapat, masalah kita menukar barang antik juga hampir terbongkar. Ibu, kita harus bagaimana? Kenapa panik? Nama keluarga Shu sudah buruk. Kapal tua ini cepat melambatkan tenggelam. Lebih baik kita cari pelindung baru sekarang. Maksudmu? Duduk. Hantu tua. Kau sebelumnya berjanji, replika buatanmu pasti tidak akan terbongkar di depan umum, kan? Tak disangka di generasi ini, keluarga Shu ternyata punya orang yang tajam matanya. Menarik. Dalam 24 jam, transfer 1 miliar ke rekening luar negeriku. Lalu atur kami ke luar negeri. Bisnis luar negerimu itu akan kami urus, ibu dan anak ini. Sayang, kau pikir kau siapa? Berani menawar denganku? Hei tua bangka, hormati ibuku. Atau aku lapor ke polisi, kita hancur bersama. Yiwei, Hah! Dasar gegabah.
Baik, 3 hari lagi. Bawa karyaku ke lelang keluarga Yang. Jika laku, aku penuhi permintaanmu. Tidak bisa. Yue sekarang sudah dikurigai. Menyuruhnya membawa barang palsumu ke lelang lagi. Bukankah ini bunuh diri sia-sia? Rezeki ada dalam risiko. Lagi pula, karyaku kali ini adalah karya puncak yang khusus dengan segenap jiwa raga. Karya puncak. Tidak akan terasa sangat nyata. Lebih nyata dari yang asli. Pasti tak ada orang yang bisa membedakan keasliannya. Shuyan bisa membongkar yang dulu. Itu cuma keberuntungannya. Kali ini ahli manapun, alat apapun, pasti tak bisa mengidentifikasinya. Kau bilang Shuyan juga akan hadir? Ahli identifikasi yang diundang keluarga Yang, ternyata dia. Baik. Aku akan pergi. Xiao Wei. Ibu. Karena hantu tua begitu yakin, kali ini aku harus membuat Shuyan dipermalukan di depan umum. Zugang itu matanya tajam. Sekarang dia bahkan sudah waspada terhadap kita. Kita belum tentu bisa mengalahkannya. Ibu. Lupa. Sehebat apapun Shuyan, dia punya kelemahan mematikan. Maksudmu, ibunya? Sehebat apapun Shuyan, dia punya kelemahan mematikan. Maksudmu, ibunya? Dulu ibu menyuruh ayahku menjual cermin rusak ibunya itu. Shuyan berlutut selama 7 hari. Sampai demam, baru kita punya kesempatan menipunya, memakai alat bantu dengar. Jadi, kau bermaksud Benar. Kita akan bekerja sama dengan hantu tua. Siapa? Ksatria, ampun. Aku cuma terlalu lapar, mau cari makanan. Kau? Kau minum alkohol? Kenapa belum tidur tengah malam begini? Lagi cari apa sembunyi-sembunyi? Demi langit dan bumi, sehari ini aku belum makan. Benar-benar lapar. Aku panggil pembantu. Jangan, jangan. Aku cari makanan sendiri aja. Kau bisa masak? Waktu kecil di keluarga Shu, sering tidak kenyang. Jadi suka menyelinap ke dapur malam-malam. Terus kemudian sering ke gunung-gunung, mengumpulkan barang antik, menggali peninggalan. Harus bisa mengisi perut sendiri. Cuma minum alkohol gini, juga tidak baik. Oh, Jangan banyak bicara, buat saja. oh. Silakan disantap, Nona. Bagaimana? Rasanya enak. Sebenarnya aku agak penasaran. Kenapa kau mau berusaha keras sekali untuk mengembalikan peninggalan dari luar negeri? Orang tuaku dan ibumu hanya pernikahan politik. Tidak ada cinta. Mereka bercerai saat aku umur 2 tahun. Ibuku ke luar negeri. Ayahku hanya fokus pada perusahaan cari uang. Dari kecil hanya kakekku yang menemaniku. Maaf ya.
Bukan urusanmu. Tapi waktu kakekku menemaniku juga terbatas. Dia dokter arkeologi. Setiap beberapa waktu, pergi ke berbagai daerah. Lalu aku mulai mengumpulkan peninggalan. Setiap kali ada benda yang bernilai penelitian, dia bisa lebih lama di rumah. Être une imitation très ordinaire. Dari artefak yang hilang di luar negeri, jumlah keramik paling banyak. Makanya aku cari yang dia minati. Kamu pikir aku terlalu menghitung untung? Tentu tidak. Asalkan bisa lebih lama bersama keluarga yang menyayangiku. Aku rela berkorban apa saja. Tapi setelah kenal lama, aku jadi lebih sedih melihat begitu banyak artefak hilang di luar negeri. Kuharap kelak kita bisa dengan bangga mengembalikan semua artefak milik kita. Pasti terwujud. Tunggu, dokter arkeologi, yang ahli keramik itu, nama belakangnya Yang. Kakekmu, jangan-jangan Yang Shoguang? Kamu kenal kakekku? Ternyata benar si tua yang itu. Siang tadi di lombaku bilang, senior yang mengajariku, identifikasi hati dulu baru benda. Itu kakekmu? Si tua bangka. Tinggalkan aku, malah jadi gurumu? Hah? Ngantuk, selamat malam. Ini, cepat amat ganti ekspresi. Memang selalu segitu cepat? Xu Yan. Kenapa dia dapat segalanya? Nama baik dan keuntungan. Tolak jadi kepala keluarga Xu, lalu berlagak seperti menantu keluarga terkaya. Siapa itu? Ini lelang keluarga Yang, itu appraiser termuda mereka. Katanya dia ikut ujian barang antik keluarga Su. Akurasinya 100%. Tampan dan berwibawa. Sukses di usia muda. Ayo kita lihat. Ayo. Xu Yan, kau tunggu saja. Hari ini aku pasti akan mempermalukanmu di depan umum, menghancurkan reputasimu. Bos, silakan lihat-lihat. Kalau suka, bisa dapat diskon. Ini harganya berapa? Anda pasti ahli. Ini 800 yuan untuk Anda. Boleh langsung dibawa. Yiwei, buat apa beli ini? Acting harus sempurna. 200. Kalau setuju, saya ambil. Baiklah, 200. Ini. Kenapa belum mulai? Entahlah, tunggu apa lagi? Ada apa ini? Direktur Yang, barang termahal lelang ini belum sampai. Konon, penjualnya misterius, tertahan di jalan. Silakan. Karena lelang belum dimulai, izinkan saya ambil barang kecil untuk hiburan. Dari gayanya, seperti mau buat onar. Bukankah ini anak kedua keluarga Su yang diusir itu berani juga datang ke lelang ini? Saya nemu cermin perunggu di pinggir jalan. Entah berharganya atau tidak, yang hadir hari ini, semua kolektor top. Mari saya minta pendapat kalian. Kotak jelek ini jelas tiruan. Betul, barang murahan ini berani ditampilkan. Memalukan. Itu cermin perunggu Ibu Shuyan. Kenapa ada padanya? Dia ternyata sekutu hantu tua. Hah! Mereka pasti tak tahu. Hantu tua punya cermin palsu lain yang lebih bagus.
Bapak Shuyan adalah ahli identifikasi lelang kita hari ini. Sebagai pembuka, untuk semua, silakan naik panggung untuk memeriksanya. Bapak Shu, meski barangku ini tak berharga, seharusnya pakai sarung tangan saat memegangnya. Ahli barang antik, tak pakai sarung tangan? Bisa dipercaya? Relief makhluk laut ini dan pola anggurnya sangat detail dan halus. Ini memang karya langka. Ha! Shuyan, kau terjebak. Cermin motif anggur dan makhluk laut dinasti Tang terjual dengan harga 15 juta dolar. Kualitas ini memang lebih baik. Aku tawar 3 juta. 5 juta. 10 juta, aku ambil. Kak, meski kita saudara kandung, tetap harus ikut aturan. Kamu sebagai penilai lelang kali ini, seharusnya tidak boleh ikut menawar. Ya! Betul. Mana ada wasit turun main? Aku Akan mainkan peran sampai tuntas. Shuyan, kalau kau berani terus menawar tinggi untuk cermin palsu ini, akan kubongkar tipumu di sini. Nanti, kau akan jadi bahan tertawaan terbesar. Kau pasti tak akan diizinkan jadi penilai lagi. Porselen biru putih Yuan hantu tua juga tak mungkin. Lagi ketahuan cacatnya. Penilai sendiri ikut menawar. Artinya barang ini benar-benar bagus. Aku tawar 12 juta. Ayah, cermin tembaga ini asli? Jangan-jangan ada tipu daya? Kelihatannya asli, tapi sebelumnya aku selalu kirim ke berbagai ahli dan lembaga untuk diperiksa. Soal kemampuan identifikasi langsung, hanya bisa lihat Shuyan. Kalau dia benar-benar kalap karena perasaan, kita tak bisa menolongnya. membantu bisa lebih lama bersama. Keluarga yang menyayangiku, aku rela korbankan segalanya. 20 juta. Kakak, dulu aku tak sadar. Caramu menipu wanita begitu hebat. Baru berapa hari, putri orang terkaya sudah kau buat terpesona. Tapi, kau akan segera hancur. 20 juta. Ada yang lebih tinggi? 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Laku. Sekarang milikku. Milikmu, tentu saja. Tak kusangka si kutu buku ini masih bisa bertindak bodoh. Karena urusan ibumu, tak sia-sia aku bersusah payah di lapak kaki 5 memilih kotak seperti itu untuk menyimpan cermin rusak ini. Apa maksudmu? Nona Yang, untuk si bodoh ini, habiskan uang sebanyak itu. Layakkah? Karena kau bayar cepat, maka aku bisa beritahu cermin perunggu ini palsu. Apa? Shuyan, kau juga bisa keliru. Ahli identifikasi jenius? Menurutku, omong kosong belaka. Ternyata barang palsu. Kurasa ini seperti jebakan untuk Shuyan. Jebakan sederhana begini bisa tertipu. Ahli identifikasi ini, dia tak layak jadi... Shuyan, tenang. Lihat, ini dia. Kepala keluarga Shu yang kami puja. Ahli jenius. Dia hanya pria yang marah tanpa daya. Dia tak pantas jadi ahli top level. Tenang, Shuyan. Sekali salah lihat itu wajar. Walau cermin perunggu ini palsu, tapi kerinduan kita pada keluarga tulus adanya. Bukan begitu? Shaolan, terima kasih. Tapi aku sudah tahu. Cermin perunggu ini palsu. Apa? Apa?
Tak mungkin. Jangan keras kepala. Kalau kau sudah tahu, cermin ini palsu. Kenapa bayar mahal? Untuk membelinya? Jangan-jangan mau Nona Yang kasih uang? Iya, ini sengaja tipu Nona Yang. Xuyan, apa yang terjadi? Karya buatan cermin itu memang luar biasa, tapi bahannya menunjukkan kelemahannya. Perunggu dinasti Tang tinggi kandungan timahnya, bunyinya nyaring dan panjang. Yang ini tadi jatuh. Bunyinya berat. Apakah paduan tembaga seng modern? Betul. Xuyan, jangan berbelit-belit analisis panjang lebar. Tetap saja, rugi 20 juta? Siapa bilang? Selain cermin ini, aku juga beli kotak harta ini. Bukan begitu? Kau ini gila ya? Omonganmu semakin ngawur. Kotak ini aku beli, baru saja di depan, di lapak kaki 5. Hanya 200.000 rupiah. Benar, Xuyan. Struktur kotak ini memang indah, tapi detailnya kasar. Sepertinya hanya barang tiruan biasa dari puluhan tahun lalu. Memang tak berharga. Xiaolan, kamu hanya benar setengah. Lapisan luar peti ini memang dibuat pada masa perang perlawanan. Tolong ambilkan sikat gigi. Terima kasih. Saat itu musuh menyerbu, orang-orang mengungsi. Banyak kolektor ahli 구조는 정교하지만 takut dijarah musuh. Jadi mereka buat lapisan palsu, lalu kubur di tempat. Teknik ini diceritakan padaku dan Pak Yang saat kami berkelana oleh seorang sesepuh. Ini dari dinasti Tang, peti emas murni bermotif, bunga delima dan sepasang bebek. Perkiraan konservatif minimal 30 juta. Astaga, tak disangka barang jelek ini. Ternyata barang antik termahal. Ini benar-benar dapat harta karun. Palsu tiruan asli pernah dengar, tapi asli dibungkus palsu. Baru pertama kali. Ini tak mungkin. Jujur saja, di dunia barang antik, aku sudah lama berkecimpung. Tapi baru pertama kali lihat orang bawa barang lapakan. Coba tipu ahli. Hasilnya, menyerahkan relikui kelas nasional. Begitu saja. Luar biasa. Benar-benar cara yang licik. Sungguh luar biasa. Biar kulihat. Ini milikku. Yue, ini barang yang kubeli. Tuan Muda Shu, sekarang mau merampas terang-terangan? Ini harta karun yang kau dapat dengan kemampuanmu sendiri. Langsung kau berikan padaku. Kau yang bayar, tentu jadi milikmu. Sepertinya Direktur Yang tidak hanya mendapat harta karun baru. Mungkin akan ada kabar baik. Bagus. Sungguh bagus. Bu, aku belum kalah. Aku belum kalah kan? Security. Keluarkan mereka. kalian mau apa? Mau apa? Xuyan, kau tunggu saja. Ini belum selesai. Lucu sekali. Bisa masuk sekarang. Selanjutnya, baru hidangan utamanya. Para tamu, tak disangka sesi pemanasan kecil akhirnya begitu seru. Izinkan saya perkenalkan ahli identifikasi lelang ini, Xuyan. Bagus. Hari ini, lelang amal barang antik tertinggi. Kami berjanji, seluruh pendapatan lelang malam ini akan digunakan untuk repatriasi relikui yang hilang. Bagus. Seperti diketahui, sejak akhir dinasti Qing, banyak pusaka berharga dibawa ke luar negeri. Namun benda-benda itu adalah warisan nenek moyang kita. Akar budaya kita mengembalikannya bukanlah bisnis, tapi misi. Bagus. Bagus. Kini saya umumkan, lelang amal ini resmi dimulai. Baik. Item pertama. Giok putih dinasti Ming dengan ukiran naga kecil.
Motif naga khas. Giok halus berkilau, sesuai teknik dinasti Song. Asli. Diverifikasi asli. Keping, giok putih dinasti Ming ini, harga buka 800.000, 1 juta. 1,2 juta. 1,5 juta, 1,5 juta. Ada yang lebih tinggi? 1,5 juta sekali. 1,5 juta 2 kali. 2 juta. 2 juta. Nona yang tawar 2 juta. Ada yang lebih tinggi? 2,2 juta. Nilai item ini paling 1,8 juta. Jangan terlalu tinggi. Ini adalah item pertama Anda sebagai juri resmi. Tentu harga harus dinaikkan. 3 juta. 3 juta. Nona yang naikkan jadi 3 juta. Ada yang lebih tinggi? 3 juta sekali. 3 juta 2 kali. 3 juta 3 kali. Laku. Nona Yang, sungguh rela bayar mahal demi senyum pria. Aku juga mau punya sugar mommy seperti itu. Kau juga harus punya kemampuan dan ketampanan. Item berikutnya. Lukisan memancing di Sungai Dingin, karya Mayuan, dinasti Song Selatan. Aliran Mayuan dari dinasti Song Selatan. Gaya lanskap setengah sisi, terbuat dari sutra, sesuai karakteristik dinasti Song. Goresan kuasnya hidup, asli. Lelang dibuka 5 juta. 6 juta. 10 juta. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Laku. Koleksi berikutnya, cawan anggur istana dinasti Han Barat. Pertengahan dinasti Han Barat. Buatan bengkel istana. Pengerjaannya halus, tapi warna dasarnya kurang. Palsu, tapi tetap bisa disebut kerajinan yang bagus. Harga buka 500.000, 800.000. 1 juta. 1,5 juta. 2,8 juta. 2,8 juta sekali. 2,8 juta 2 kali. 2,8 juta 3 kali. Laku. Laku 3 juta 3 kali. Laku 2,8 juta 3 kali. Laku 8 juta 3 kali. Jepit rambut giok dinasti Han Barat. Gioknya lembut dan hangat, asli. Tuan Choi ini memang punya keahlian. Makanya meski masih muda, sudah ditunjuk sebagai penerus keluarga Xu. Lihat apa? Lihat kamu kerja serius. Tampan. Fokus lihat lelang. Jangan-jangan ada yang suka. Aku sudah lihat yang aku suka. Nona, aku banyak peminat. Banyak peminat? Aku nyalakan lentera langit. Barang yang ku mau, pasti ku dapat. Para tamu terhormat, selanjutnya, koleksi terlangka. Dalam lelang kali ini, porselen biru putih dinasti Yuan, piring besar bermotif sulur dan peoni. Porselen biru putih dinasti Yuan, ini adalah karya langka yang tak ternilai harganya. Sebuah mahakarya di dunia. Ini adalah impian seumur hidup banyak kolektor. Tes termoluminesensi Oxford, analisis IXA if Zurich, Museum Kerajaan, 3 ahli top dunia. Semua laporan identifikasi dari ahli top dunia ini. Lihat, Berarti 100% asli. Boleh saya tanya, siapa yang mengirimkan koleksi ini untuk dilelang? Pengirim barang lelang ini adalah seorang kolektor misterius. Sesuai permintaannya, nama tidak diungkap. Dia hanya meninggalkan kartu ini. Apa artinya? Kartu Joker. Hantu tua. Dia sengaja memberitahu, ingin menantangku. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dia secara terang-terangan memberitahuku, barang ini adalah barang palsu buatannya, tapi sudah mendapat sertifikasi dari banyak ahli top dunia. Dia ingin melihatku membongkar kepalsuannya di depan umum. Sangat percaya diri. Mungkinkah di dunia ini benar ada barang palsu yang sempurna tanpa celah? Tidak mungkin. Seperti berjalan di atas salju, pasti meninggalkan jejak. Walaupun barang buatannya sangat mirip asli, tidak bisa menghilangkan jejak kepalsuan yang ditinggalkan. Karya ini
Kuhabiskan seumur hidupku mengumpulkan badan porselen mentah dari tungku rakyat dinasti Yuan. Dari pecahan porselen biru putih Yuan, ku ekstrak pigmen birunya, giling dan racik, lukis motifnya dengan tanganku sendiri, lalu bakar ulang dalam tungku. Badannya dari masa Yuan, glazurnya dari Yuan, pigmen birunya juga dari Yuan. Jadi alat deteksi pun takkan tahu. Setiap data sama persis dengan yang asli. Xu Yan, kali ini kulihat bagaimana kau mengatasinya. Ada apa ini? Laporan identifikasi sebanyak ini? Masih ragu apa lagi? Betul, masa ini bisa palsu? Apa dia merasa lebih hebat daripada para ahli dari lembaga kelas dunia ini? Walau kemampuannya kuat, tapi masih terlalu muda dan terlalu ingin membuktikan diri. Licik sekali si hantu tua. Dia sengaja menempatkan Shuyan berhadapan dengan para ahli seluruh dunia. Tapi Shuyan, kalau mengakui ini asli, akan seperti Shu Yiwei, tiba-tiba muncul dan bilang ini palsu. Maka Shuyan nanti... Jangan buru-buru. Percayalah pada Shuyan. Shuyan, bagaimana? Tidak apa. Hantu tua sudah menyiapkan jebakan besar ini, pasti sudah lama direncanakan. Kita nanti cari cara balas dendam saja. Jebakan? Tenang, aku mengerti. Semuanya. Porselen biru putih dinasti Yuan ini, dari teknik hingga bahan, sungguh tak bercela. Karena bodi porselennya benar-benar dari tungku rakyat dinasti Yuan, bodi porselen putih. Glazurnya pun glazur tungku rakyat dinasti Yuan. Ini memang porselen dinasti Yuan. Hanya saja, bukan porselen biru putih. Maksudnya, ini kan bodi porselen dinasti Yuan. Kenapa bukan biru putih? Betul, bukankah ini kontradiksi? Lihat di sini, tepi motif peoni, pola bunga bundar ini, dibuat pengrajin dengan satu tarikan kuas. Pigmen meresap ke dalam badan porselen, membentuk gradasi alami. Tapi yang ini, garisnya terlihat jelas, seperti ditempel. Karena tidak dilukis di badan porselen, tapi di atas glazur yang sudah dibakar, lalu dibakar ulang. Jadi, pola dekorasinya mengambang di atas glazur, tidak menyatu dengan badan porselen. Apa? Di dunia ini, ada teknik seperti itu? Pembuat barang palsu ini sangat cerdik. Dia menggunakan badan porselen mentah dinasti Yuan, pigmen biru dinasti Yuan, melukis pola dinasti Yuan, menghasilkan barang yang semua bahannya asli. Tapi, dia lupa satu hal. Peninggalan budaya punya jiwa, bodi, glazur, dan polanya. Dibuat pada waktu yang sama, oleh orang dan proses yang sama. Dirakit dengan paksa menyatukan benda dari zaman berbeda, meski tiap komponen asli, barang yang disatukan ini tetaplah palsu. Bagus. Bagus sekali. Barang rakitan juga palsu. Hantu tua, kau akhirnya datang. Inilah hantu tua. Lawan sehebat ini, tentu aku datang sendiri. Xu Yan, kau bilang karya ini Palsu? palsu? Kau tahu berapa lama ku buat barang palsu ini? Tepat 30 tahun. 30 tahun? Kau habiskan 30 tahun hanya buat barang palsu? Menurutmu, itu layak dikagumi? Palsu? Kugunakan badan dari dinasti Yuan, glazur dinasti Yuan, pigmen dinasti Yuan. Kutempuh seluruh negeri, kukumpulkan 300 lebih. Badan mentah dari tungku rakyat. Kupakai ratusan keping pecahan untuk ekstrak pigmen biru. Lukis lalu bakar, bakar lalu lukis. Barang gagal bakar, penuh satu gudang. Semua ini benda nyata, tak ada nilainya. Hantu tua, teknikmu kukagumi. Tapi kau bisa buat karya milikmu sendiri. Tapi kau tiru artefak. Selama itu palsu, hanya bisa kukatakan tak berharga. Hanya itu nilainya.
Apa itu artefak? Bunga peoni coretan tangan zaman dulu? Sidik jari yang mereka tinggalkan? Cacat karena pekerja tungku. Mengantuk dan tertidur. Kau mengejar kesempurnaan, tapi peninggalan itu sendiri tak sempurna. Mereka membawa jejak waktu dan napas manusia. Barangmu ini terlalu sempurna. Sampai-sampai tak ada napas manusianya? Jadi itu palsu. Pertanyaan terakhir. Xuyan, siapa gurumu? Aku tak punya guru. Sejak kecil, aku baca semua buku identifikasi di perpustakaan keluarga Shu. Setelah besar, aku keliling kemana-mana. Belajar dari ahli rakyat, dari pedagang kaki lima, dari petani tua di gunung, dan dari peninggalan itu sendiri. Semakin banyak orang ku kenal, semakin jauh aku melangkah. Semakin banyak buku ku baca. Orang dan benda yang kuhadapi, semua adalah guruku. Kalau harus menyebut satu, orang yang paling berpengaruh, itu adalah seorang dokter arkeologi bernama Yang Shouguang. Yang Shouguang. 20 tahun lalu, aku meriksa di Lingnan. Ketangkapan. Yang Shouguang yang menolongku. Katanya, sayang sekali pengrajin ini. Kasih dia jalan hidup. Kutanya kenapa. Katanya keterampilan tak ada salah benarnya. Yang memakainya yang punya. Kau tahu? Ini hal pertama yang diajarkan padaku. 30 tahun. Kutunggu 30 tahun. Akhirnya bertemu seseorang yang bisa membuatku sungguh kagum. Xuyan, kau menang. Barang peninggalan ibumu ada di tangan Yang Zhenchuan. Jangan lihat lama-lama. Ahli lihat barang antik cuma sekali pandang. Kalau lama, pemilik barang bisa bangun. Xuyan, kerjakan dengan baik. Jangan sia-siakan ilmu yang diajarkan Pak Yang padamu. Xuyan, kamu hebat. Selamat. Hahaha. Bagus. Anak muda langsung terkenal. Masa depanmu cerah. Terima kasih, Paman Yang. Xiaolan, ikut aku ke suatu tempat. Sekarang, Ya, baik. Direktur Yang, perlu kirim orang ikut Nona? Tidak perlu, biarkan mereka pergi. Ibu, aku datang menjengukmu. Halo Tante. Pertama kali ketemu. Mulai sekarang anakmu akan kujaga. Tenang saja. Aku tak akan biarkan siapapun mengganggunya. Kenapa? Aku salah bicara? Tidak, cuma tak kusangka. Kamu begitu langsung. Langsung itu bagus. Terlalu sering menilai barang. Selalu ada yang asli dan palsu. Nilai benda, nilai hati orang. Konoshugi wa ureshi. Sejak tadi, setelah hantu tua ditangkap, kamu jadi aneh. Apa katanya terakhir padamu? Jangan sembunyikan. Dia bilang, cermin perunggu ibuku ada di ayahmu. Ini bukan urusanmu, aku akan selidiki sendiri. Konoshugi wa ureshi. Apa aku tipe yang perlu kau lindungi dan kau halangi badai? Aku hanya istri manja yang sembunyi di belakangmu? Tentu bukan. Nah, itu dia. Perkara ini, selidiki saja. Kalau ayahku yang curang, aku takkan mengampuninya. Aku tak mau kau terjepit. Sudah aku katakan, kau dalam lindunganku, tak ada yang boleh ganggu. Ayahku pun tak bisa. Yang Tinglan. Mas saksi. Terharu sekali.
Sejak kecil, belum pernah ada yang berdiri di sampingku, membelaku seperti ini. Mereka tak punya mata. Sudahlah, cepat beritahu Tante. Kita pulang. Ibu, lihat kan? Ini calon menantumu. Sangat tegas. Tante, kalau nanti dia menggangguku, aku juga takkan segan. Kakek paman, Ayen. Ayen. Ayah salah. kakek datang tengah malam, mengepungku. Lagi main drama apa? Jangan-jangan janji wartawan, lalu menjulukiku dengan cap anak durhaka? Aku tidak. Luka sudah terlanjur. Sekadar permintaan maaf, tak bisa menghapusnya. Aku tahu. Wikan dan Joey Wei. Aku sudah usir mereka dari keluarga Shu. Dulu, ayah memang bodoh. Tolong beri kesempatan untuk menebusnya, ya. Tiada lagi kesedihan. Hal masa lalu, aku tak membencimu. Tapi tak mau maafkanmu. Pulanglah. Keluarga yang mereka juga bukan orang baik. Jauh-jauhlah dari keluarga yang jangan sampai kau tertipu oleh mereka. Sehingga menerong Yushang Fang Tungfu, Yisheng Lue. Aku akan memilih orang yang kucintai. Tak perlu kau khawatirkan. Shu Yan, Shu Yan. Zheng Dao. Xu Yan sudah dewasa. Biarkan dia menempuh jalannya sendiri. Bangunlah. Ayahmu sepertinya tahu sesuatu. Tidak mau tanya jelas? Tak perlu. Hal yang ingin ku ketahui akan kuselidiki sendiri. Lalu tak takut kalau aku orang jahat? Semua yang kulakukan ini hanya untuk menipumu? Nona Yang, jika kau terjun ke dalam permainan ini, maka aku dengan senang hati menerimanya. Masak sih? Saat ini ahli identifikasi harta karun terhebat di negeri ini ternyata terobsesi cinta? Bukankah kau pernah bilang ahli identifikasi sehebat apapun? Kadang salah lihat sekali. Itu wajar. Sepatuhnya? Ini dasar. Menantu yang tinggal di rumah mertua. Direktur Yang, barang antik untuk ulang hari ini sudah semua diganti. Barang aslinya semua di sini. Bagus. Si tua itu tak mau denganku. Maka aku cari yang muda untuk kugunakan. Xu Yan akan menjadi pelindung terbaik untuk pemalsuanku.